Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Hakikat Alat Permainan Edukatif, Manfaat dan Jenis Alat Permainan Edukatif, yang beranggotakan saya Ratna Komalasari, Vina Talia, dan Bakiatur Rahma Soleha. Materi pertama yaitu definisi alat permainan. Menurut Kustiawan dikutip oleh Herdiati 2017 halaman 179. Yang kedua menurut Kusumodestoni 2015 halaman 66. Dan menurut Adam dikutip oleh Laili tahun 2017 halaman 42. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan adalah semua alat permainan yang digunakan anak untuk membentuk kecerdasan otaknya dengan cara bermain sehingga memberikan kesenangan, memberikan informasi, memberikan pengalaman, serta dapat membentuk objek seluruh aspek pengembangannya. Selanjutnya yaitu definisi alat permainan edukatif. Yang pertama itu menurut Sofiatun dikutip oleh Jurnal Afifa 2017 halaman 17. Yang kedua menurut Eliawati dikutip oleh Herdiati tahun 2017 halaman 179. Yang ketiga itu menurut Kusumodestoni tahun 2015 halaman 69. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif adalah alat permainan yang dirancang khusus untuk kepentingan pendidikan atau sebagai sarana peralatan untuk bermain yang dirancang serta mengandung nilai edukatif bertujuan meningkatkan pertumbuhan otak perkembangan seluruh aspek kemampuan anak. Manfaat alat permainan edukatif. Menurut Andang Ismail dikutip dalam Jurnal Hijriyati tahun 2017 halaman 65. Yang pertama yaitu dapat melatih konsentrasi anak. Yang kedua, mengajar dengan lebih cepat. Maksudnya, waktu untuk menyampaikan materi seringkali sangat terbatas. Bila penyampaian materi hanya disampaikan melalui kata-kata, mungkin dapat disalahpahami oleh pendengaran anak. Belum lagi waktu yang digunakan itu cukup lama. Yang ketiga yaitu dapat mengatasi masalah keterbatasan waktu. Yang keempat dapat mengatasi masalah keterbatasan tempat. Yang kelima dapat mengatasi masalah keterbatasan bahasa. Kemampuan anak-anak untuk memahami bahasa sangat terbatas. Pengalaman hidup yang pendek dan dangkal juga dapat menyebabkan mereka tidak dapat mengerti terlalu banyak istilah-istilah tertentu. Keenam yaitu dapat membangkitkan emosi manusia. Menyampaikan suatu benda dengan gambar-gambar akan lebih berhasil dibandingkan dengan hanya melalui kata-kata. Yang ketujuh, dapat menambah daya pengertian. Alat peraga dapat membantu murid mengerti lebih baik. Yang kedelapan, dapat menambah ingatan murid. Dalam hal tertentu, menjelaskan hal atau masalah dengan menggunakan banyak media yang berhubungan dengan panca indera akan memperdalam pengalaman belajar serta ingatan murid. Yang kesembilan yaitu dapat menambah kesegaran dalam mengajar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kebutuhan AP sesuai tingkatan PAUD. Menurut Zaman Badru dikutip dalam Jurnal Rahma tahun 2017 halaman 4, adapun ciri-ciri alat permainan edukatif antara lain: 1. Ditujukan pada anak TK. Maksudnya selalu dirancang dengan pemikiran yang mendalam disesuaikan dengan rentang usia anak. AP untuk anak usia 4-5 tahun tentu berbeda dengan AP untuk rentang usia anak 5-6 tahun. Contohnya adalah puzzle. Puzzle untuk anak usia 4-5 tahun memiliki bentuk sederhana dengan potongan kepingan yang tidak terlalu banyak. Sedangkan jumlah kepingan puzzle untuk anak usia 5-6 tahun tentu lebih banyak daripada jumlah kepingan puzzle untuk anak usia 4-5 tahun. Yang kedua yaitu berfungsi untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Aspek-aspek tersebut antara lain aspek fisik motorik, aspek kognitif, aspek seni, aspek nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, dan aspek bahasa. Yang ketiga yaitu dapat digunakan dengan berbagai cara, bentuk, dan multiguna. Yang keempat, aman bagi anak. Yang kelima, dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Dan yang terakhir, bersifat konstruktif.
Baiklah, mengapa dibutuhkannya media AP? Menurut Badruzzaman dikutip Jurnal Pusari 2016, terdapat beberapa fungsi penggunaan alat media edukatif, kreatif, dan inovatif di PAUD, yaitu membantu dan mendukung proses pembelajaran pada anak PAUD agar lebih baik dan menarik dan jelas. Kemudian mengembangkan seluruh aspek perkembangan, memberi kesempatan pada anak PAUD memperoleh pengetahuan yang baru dan memperkaya pengalaman dengan berbagai alat permainan, serta memberi kesempatan pada anak PAUD untuk mengenal lingkungannya dan mengajarkan pada anak untuk mengetahui kekuatan pada dirinya. Kemudian adanya syarat-syarat khusus pembuatan AP. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dikutip oleh Zaman 2017, syarat-syarat khusus dalam pembuatan AP meliputi pertama, segi edukatif, yaitu pertama, alat permainan harus sesuai dengan program kegiatan pembelajaran, harus sesuai dengan tingkat kemampuan anak usia dini, harus dapat mendorong aktivitas dan kreativitas anak, dan kemudian segi teknis. Pertama, alat permainannya tentu harus benar dalam mengungkapkan indikator yang disajikan. Alat permainan harus dapat atau tepat ukurannya sehingga tidak menimbulkan kesalahan konsep. Baiklah, kemudian dari segi estetika yang meliputi alat permainan harus indah dan menarik bagi anak. Alat permainan harus memiliki keserasian ukuran yang sesuai dengan anak. Kemudian alat permainan harus memiliki kombinasi warna yang sesuai. Ukuran alat sesuai dengan sifat dan penggunaan individu, kelompok, maupun klasikal. Selanjutnya itu ada desain alat permainan edukatif. Di sini teman-teman bisa langsung melihat pada makalah karena kami sudah menjelaskan di makalah. Oke, sekian materi yang dapat kami sampaikan hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.